Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kita akan melanjutkan materi kita tentang dalam pembelajaran matematika tentang bagaimana kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita kali ini, tidak lupa pula Pak Guru ingatkan untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami konsep bilangan berpangkat, kemudian menentukan nilai perpangkatan. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana menulis perpangkatan. Nah, perpangkatan itu sendiri adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A dengan N bilangan bulat positif. Ini A ini adalah sebanyak N kali. Jadi kalau A-nya berpangkat 2, maka A-nya berarti A kali A saja. A pangkat 3 berarti A kali A kali A sebanyak 3 kali. Kalau N berarti sebanyak N kali. Kemudian selanjutnya, contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sebanyak 5 kali. Itu artinya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Guru ulangi, 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Selanjutnya, contoh. Nyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan. Misalnya, nomor 1. Min 2 kali min 2 kali min 2. Kemudian yang kedua, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 kali min 2 kali min 2 merupakan perpangkatan dengan basis 2 dan pangkatnya 3. Maka tulisannya adalah min 2 kali min 2 kali min 2 itu sama dengan min 2 pangkat 3. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Jadi, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 6. Selanjutnya, contoh selanjutnya, menghitung nilai perpangkatan. Bagaimana kita mau menghitung nilai perpangkatan? Contoh yang pertama. Nyatakan perpangkatan 4 pangkat 2 dan min 4 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Kemudian yang kedua, nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 0,2 pangkat 3 dan min 2 pangkat min 0,2 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Kemudian yang ketiga, nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, untuk penyelesaiannya, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Nah, ini dituliskan kembali dalam bentuk perkalian berulang, itu 4 kali 4. Kemudian, ini hasilnya sama dengan 16. Sehingga 16 ini disederhanakan dari 4 kali 4. Kemudian yang selanjutnya, min 4 pangkat 2 sama dengan min 4 kali 4. Sama, tuliskan kembali dalam bentuk perkalian berulang. Kemudian hasilnya sama dengan 16. Itu dari disederhanakan. Kemudian nomor 2, 0,2 pangkat 3 sama dengan 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Jadi ini sama, langkahnya adalah tuliskan kembali dalam bentuk perkalian berulang. Nah, hasilnya sama dengan 0,8. Itu hasil yang disederhanakan.
Kemudian min 0,2 pangkat 3 sama dengan min 0,2 kali min 0,2 kali min 0,2. Nah, itu hasilnya adalah min 0,8. Itu yang disederhanakan. Kemudian yang ketiga, min 2 kali 3, min 2 pangkat 3 sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2. Itu hasilnya adalah minus 8. Kemudian kalau min 2 pangkat 4 itu sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan 16. Operasi yang melibatkan perpangkatan. Nah, apa contohnya? Tentukan hasil operasi berikut. Operasi sebelum kita membahas ini, operasi itu adalah bagaimana kita mau dalam bentuk operasi itu ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Itu namanya operasi pada bilangan. Kemudian lanjut, yang A itu adalah 3 kali 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2 itu, kalau kita mau mengerjakannya itu ingat kembali mengenai urutan operasi hitung. Nah, kalau urutan operasi hitung itu, kalau mau lebih gampang untuk diingat, ingat saja kata ku pakai bajuku. Ku yang pertama itu adalah kurung. Kalau ada dalam kurung berarti itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti pangkat harus diselesaikan terlebih dahulu. Kai setelah pa itu adalah kai. Kai itu adalah kali. Nah, kalau setelah perpangkatan, kalau ada perkalian berarti harus didahulukan penyelesaiannya. Ba itu adalah bagi. Setelah kali bagi. Kemudian ju itu adalah jumlah termasuk dari penjumlahan. Ku terakhir adalah kurang. Itu adalah urutan dalam operasi perkalian. Kemudian selanjutnya. Nah, karena tadi itu yang mau ini hitung hasil pemangkatan terlebih dahulu. Karena pangkat ini adalah dalam urutan operasi itu, dia harus didahulukan. Maka 3 tambah 2 kali 25. Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, setelah itu 3 tambah 50. Nah, kenapa dia harus 3 tambah 50? Kenapa bukan 3 tambah 2 sama dengan 5 dikali 25? Karena tadi sudah disebutkan bahwa yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah kalau dengan dari penjumlahan dan perkalian, maka yang harus didahulukan adalah perkalian. Maka hasilnya 2 kali 5 sama dengan 50. 3 tambah 50. Maka 3 tambah 50 adalah 53. Itu hasilnya. Kemudian yang kedua, 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 pangkat 2. Nah, kita harus kembali mengingat urutan operasi hitung. Nah, 4 pangkat 3 berarti kita dulukan pangkatnya. 4 pangkat 3 yaitu 64, dan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Maka 64 bagi 8 tambah 9. Nah, kalau 64 dibagi 8 tambah 9, mana yang harus terlebih dahulu? Maka karena ini adalah pembagian dan penjumlahan, maka yang harus didahulukan adalah pembagian. Maka 64 dibagi 8 sama dengan 8 ditambah 9. 8 tambah 9 sama dengan. Oke, selanjutnya latihan soal. Dalam latihan soal ini, kalian harus mengerjakan beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Selesaikan soal-soal di bawah ini. 1. Tulis ke dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama, yang A. Min 2 per 3 kali min 2 per 3 kali min 2 per 3 kali min 2 per 3. Yang B. T kali T dikali 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang kedua, tentukan hasil dari 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Kemudian 1 per 8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2. Kemudian yang terakhir adalah min 6 pangkat 6.
Dan selanjutnya seperti biasa kita berada dalam refleksi. Refleksi dalam pertanyaan refleksi. Tolong kalian tuliskan perasaan kalian selama mengikuti kegiatan ini, apa yang sudah kalian pelajari, dan seterusnya sampai nomor 7 adalah sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Selamat belajar dan tetap semangat dan semoga sukses. Terima kasih. Thank you. Kami Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.